Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru di channel ini. Alhamdulillahirobbil alamin, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tema, yaitu sejarah kursi roda. Kursi roda adalah alat bantu yang digunakan oleh orang yang mengalami kesulitan berjalan menggunakan kaki, baik dikarenakan oleh penyakit, cedera, maupun cacat. Alat ini bisa digerakkan dengan didorong oleh pihak lain, digerakkan dengan menggunakan tangan, atau digerakkan dengan menggunakan mesin otomatis. Diperkirakan konsep pertama dari sebuah kursi roda telah diciptakan lebih dari 6.000 tahun yang lalu. 6.000 tahun yang lalu, orang sudah pada pintar. Mereka kuliah di mana ya? Dosennya siapa saja? Aku juga gak kenal, kenalan aja sendiri. Aku masih belum lahir ke dunia. Bukti bahwa evolusi pemikiran manusia mampu mengatasi keterbatasan fisik manusia, telah terpaparkan dengan adanya sebuah penemuan benda, sebagai pembantu manusia dalam berjalan, yaitu kursi roda. Kursi roda, untuk pertama kalinya, berbentuk ide, berdasarkan fungsinya, telah nampak sejak tahun 4000 sebelum Masehi, yang pastinya kalian semua belum pada hadir di dunia ini, adalah di dataran Mediterania daerah Basin, bagian timur dan masih jauh dari Jawa Timur, yang diduga sebagai cikal bakal ditemukannya kursi roda. Sebagian pihak menganggap, penemuan itu bukanlah kursi roda, dan mereka berargumen itu hanyalah penemuan tentang sebuah furnitur bergerak. Bila ditelaah lebih jauh lagi, maka kita seharusnya mengakui penemuan di Mediterania ini, sebagai awal adanya ide dasar dari kursi roda. Penemuan tentang menaruh roda di bawah suatu benda, memang tidak begitu fenomenal, bagi pemikiran manusia, namun bila dibayangkan penemuan itu, adanya di era yang sangat jauh akan sebuah ilmu pengetahuan. Beranjak dari pemikiran masyarakat Mediterania ini, kursi roda menjadi hal yang baru bagi peradaban manusia, dan mulai memodifikasi fungsi dari furnitur, yang dilengkapi roda. Perkembangan kursi beroda, semenjak nampak di dataran Mediterania ini, terus berlanjut dari masa ke masa. Untuk yang akan terjabarkan di sini, merupakan kelanjutan perkembangannya di seluruh dunia dari berbagai sudut pandang umum. Cikal bakal penemuan kursi roda, adalah sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, di daerah Basin bagian timur, Mediterania. Hal itu diketahui dari berbagai sumber lisan atau tulisan, yang berkembang di masyarakat. Benda yang ada di Mediterania tersebut, belum disebut kursi roda, melainkan, furnitur bergerak. Yang butuh digerakkan tidak hanya kursi, ada lemari, kulkas, kompor. Kulkas dan kompor dari Hong Kong. Sudah ada roda aja untuk menguntungkan daripada papan tulis. Sejak penemuan di Mediterania tersebut, kursi yang dapat bergerak berkembang ke berbagai negara, terutama negara dengan kebudayaan tinggi. Kursi roda mempunyai kemampuan untuk pertama kalinya, sebagai pembantu manusia dalam memenuhi permintaan kenyamanan manusia, dimulai di Yunani. Furnitur beroda yang ada pada saat itu masih terbuat dari batu, dan berbentuk persegi panjang. Pada tahun 530 sebelum Masehi furnitur roda hadir di Yunani sebagai tempat tidur berjalan, bagi para bayi. Furnitur roda ini digunakan oleh para bayi pejabat kerajaan, yang mana ditujukan untuk memberikan kemanjaan yang berlebihan bagi para keturunan raja ini. Barangkali agar bayi-bayi itu tidur lebih nyenyak dan mimpi lebih indah. Terbuat dari batu, keras dong, dipakai tidur. Dikasih spon biar empuk, biar bayinya kalau gede enggak nakal. Kemanjaan ini bukan hanya bagi bayi kerajaan, melainkan pula untuk para pejabat kerajaan yang sedang berkuasa. Kerajaan Yunani pada masa abad keempat ini, sudah sangat berkuasa, dan mempunyai keeksklusifan gaya hidup yang elegan dan bukan kaleng-kaleng. Yunani pada masa ini sangat terkenal dengan gaya hidup para rajanya yang menikmati anggur di atas furnitur yang beroda, walaupun tidak di atas pesawat ataupun jet pribadi. Dari keglamoran para pejabat kerajaan Yunani ini, membuat pengenalan furnitur yang dilengkapi dengan roda makin meluas.
Mulai dari sini diduga inovasi furnitur beroda mulai berkembang beriringan dengan pengaruh para raja Yunani yang makin meluas ke seluruh dunia. Dari Yunani ini menjadi semacam pemicu pemikiran manusia tentang kursi roda dalam keseharian hidup manusia. Perkembangan di Yunani ini juga merupakan perkenalan awal akan kursi roda dengan khalayak umum. Bayi-bayi yang sangat murah hati. Perkembangan di China. China adalah peradaban yang paling tua di muka bumi ini, maka tidak begitu heran bila perkembangan kursi roda di sini pun begitu nampak. Kursi roda di negeri tirai bambu ini hadir pada tahun 525 Masehi. Penemuan kursi roda di China ini ditandai oleh adanya lukisan tentang seorang guru besar yang memakai kursi dengan dilengkapi roda yang terbuat dari kayu. Untuk ide dasarnya, kursi roda di China diperkirakan sudah beredar di masyarakat sejak 1300 sebelum Masehi. Namun ide ini hanya menjadi wacana kehidupan, akan keinginan masyarakat China untuk mempunyai kursi yang mempunyai roda. Yang diinginkan kursi yang mempunyai roda, bukan kursi sofa, kursi kekuasaan, apalagi kursi bergoyang. Lebih-lebih kursi panas ataupun kursi pesakitan. Lah, kursi baruku ke mana? Kok hilang? Penemuan di China ini memang menjadi awal yang cukup sempurna bagi perkembangan kursi roda selanjutnya. Kursi roda yang ada di China ini terbuat dari kayu dan mempunyai sandaran pegangan yang cukup memberikan kenyamanan. Dikarenakan bahan dasarnya dari kayu, kursi roda ini tidak cukup bertahan lama. Bentuk kursi roda ini masih berbentuk agak sedikit besar dan belum mempunyai sandaran kaki. Perkembangan kursi roda di China ini mengetuk pintu dunia untuk semakin menyempurnakan bentuk kursi roda dan mengetuk hati siapapun yang terinspirasi untuk berinovasi, walaupun tidak sampai mengetuk pintu rumah saya. Kalau kayunya kayu jati, harganya pasti mahal, yang penting bukan kayu manis. Perkembangan di Spanyol. Kerajaan di Spanyol, pada masa penguasaan Raja Philip II, sering disebut sebagai pertama kali adanya kursi roda dengan fitur yang memberikan kenyamanan. Sekitar tahun 1595, Raja Philip II menggunakan kursi roda yang dilengkapi dengan bantalan kepala, serta penyangga kaki, di mana ia bisa memanjangkan kakinya dan beristirahat. Istirahat yang dilakukan oleh Raja Philip II, biasanya diiringi kebiasaannya meminum anggur, yang ditemani oleh para pelayan wanitanya. Kursi ini, untuk kelanjutannya bukan hanya dipakai di saat santai oleh Raja Philip II, melainkan juga sebagai kursi kesehariannya. Dalam penggerakan kursi roda ini, Raja Philip II dibantu oleh para pembantunya untuk mendorongnya dari belakang. Kursi roda yang dipakai oleh Philip II, berbentuk besar dan tidak mudah dipindahkan, setidaknya dibutuhkan 2 orang pembantunya dalam menggerakkannya. Karena saking beratnya, bisa-bisa tangan keseleo dan kursinya tidak akan bergeser, kalau yang mendorong hanya 1 orang. Begitu nyamannya perasaan Raja Philip II di atas kursi roda ini, tergambarkan dalam sebuah lukisan, yang dibuat oleh salah satu seniman kerajaannya. Dikarenakan Raja Spanyol ini mempunyai pengaruh yang cukup besar, maka kabar tentang penggunaan kursi beroda oleh raja ini pun, berdampak pada pesatnya perkembangan kursi roda itu sendiri. Padahal, sang raja tidak bisa bikin kursi roda sendiri. Awas, kalau rodanya sampai copot, bisa-bisa dipecat. Diganti saja dengan kue donat milik tetangga. Perkembangan masa kini. Kursi roda, kini bukanlah lagi tempat duduk para raja dan bangsawan, seperti awal diketemukannya kursi roda. Kursi roda, untuk kebanyakan orang cacat adalah alat medis yang utama untuk bekerja, bergerak dan melakukan segala macam aktivitas-aktivitasnya. Peralatan yang tidak ergonomi, akan berdampak buruk pada penggunanya. Seperti halnya kursi, jika kursi roda yang digunakan tidak ergonomi, maka akan menimbulkan gangguan kesehatan. Saat ini, untuk mengantisipasi adanya ketidakserasian antara kursi dengan ukuran tubuh penggunanya, maka alternatif pemecahannya adalah dengan penerapan kursi yang sesuai ergonomis dengan postur tubuh.
Penerapan kursi roda yang ergonomis dapat mencegah lebih dini berbagai gangguan kesehatan, membentuk sikap tubuh yang benar pada posisi duduk, mengurangi kelelahan, lebih berkonsentrasi, dan akhirnya secara keseluruhan akan dapat meningkatkan sumber daya manusia untuk lebih berkualitas, baik dari segi derajat kesehatannya maupun pada peningkatan produktivitas dari pengguna kursi roda. Kursi roda manual adalah kursi roda yang digerakkan dengan tangan si pemakai kursi roda, merupakan kursi roda yang biasa digunakan untuk semua kegiatan. Kursi roda seperti ini tidak dapat digunakan oleh penderita cacat yang mempunyai kecacatan di tangannya. Kursi roda listrik adalah kursi roda yang digerakkan dengan motor listrik, yang biasanya digunakan untuk perjalanan jauh bagi penderita cacat atau bagi penderita cacat ganda, sehingga tidak mampu untuk menjalankan sendiri kursi roda, dan untuk menjalankan kursi roda, mereka cukup dengan menggunakan tuas seperti joystick untuk yang dikunjungi. Kursi roda sport, kursi roda manual, untuk kegiatan olahraga, pada balapan kursi roda yang direncanakan, untuk berjalan dengan cepat, dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kestabilan, dengan menggunakan tambahan satu roda di depan, seperti trike atau sepeda roda 3. Merupakan perangkat yang umum ditemukan dalam pekan olahraga Olimpiade bagi penderita cacat. Sekitar tahun 1750, penemu dari Inggris, James Head, memperkenalkan kursi mandi yang ditujukan untuk wanita cacat tubuh. Kursi mandi ini menjadi sarana transportasi populer, terutama di Inggris yang bergaya Victoria, di mana alat tersebut berfungsi sebagai alat untuk orang terluka, sakit, atau cacat, dan alat transportasi becak untuk orang kaya. Pada 1783, John Dawson yang berasal dari Bath, Inggris, merancang kursi dengan 2 roda besar dan 1 roda kecil. Kursi roda temuannya tersebut sangat digemari oleh masyarakat selama permulaan abad ke-19. Biasa, produk baru yang lagi ngetren. Pada 1869, kursi roda buatannya diperbaiki dengan memberikan 2 roda besar sebagai pendorong, dan 2 roda kecil sebagai kastrol. Kemudian tahun 1875, ditambahkan roda karet berongga mirip roda yang digunakan pada pelek sepeda. Menjelang pertengahan abad ke-19, kursi roda dengan bingkai kayu dan punggung kursi terbuat dari tebu mulai diperkenalkan. Ini digunakan secara luas di Amerika Serikat oleh veteran perang sipil. Pada 1932, Harry Jennings membuat kursi roda lipat, yang rancangannya seperti kursi roda modern sekarang ini. Jennings membuat kursi roda tersebut untuk temannya yang lumpuh bernama Herbert Everest. Keduanya kemudian membuat perusahaan kursi roda, Everest dan Jennings, yang memasok kebutuhan kursi roda di beberapa negara. Pada 1950-an, perusahaan tersebut mengembangkan motor penggerak pada kursi roda mereka untuk memudahkan. Sejak itu kursi roda banyak digunakan di rumah sakit di banyak negara untuk pasien yang tidak bisa berjalan. Akhir abad ke-19, kursi roda kembali dimodifikasi, seperti roda dengan jari-jari kawat dan ban karet. Dengan adanya perkembangan tersebut, bagaimanapun mobilitas independen sebagian besar kursi roda, tetap terbatas dengan lingkungan dan ruangan. Kemajuan teknologi di abad ke-20 paling penting, di mana kursi roda dapat dilipat, yang awalnya dibuat dengan baja tubular, dan memungkinkan orang-orang cacat menggunakan kursi rodanya di luar rumah. Lalu di tahun 1932, insinyur pertambangan Amerika yang cacat Herbert A. dan Everest C. Jennings memperkenalkan kursi roda silang yang kemudian membentuk Everest and Jennings, INC, dan menjadi produsen papan atas kursi roda. Perkembangan selanjutnya adalah, setelah Perang Dunia II, permintaan meningkat untuk kursi roda listrik. Kursi roda ini, awalnya adalah kursi roda standar, dengan mesin yang terpasang, kemudian dikenal sebagai kursi roda daya konvensional, dan power base, di mana mesin dan baterai diposisikan di bawah komponen tempat duduk. Kursi roda manual dan listrik di abad ke-20, memperlihatkan perbaikan utama, dalam desain tempat duduk. Kemajuan manuver, kenyamanan, dan kehandalannya membantu penyandang cacat berpartisipasi lebih penuh dalam kegiatan sosial.
Selain itu, kursi roda elektrik pertama kali ditemukan oleh Josh Klein. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih banyak atas segala perhatian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.